Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa mata kuliah praktikum pemrograman web. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi, ya. Minggu lalu kenapa ya kita nggak ketemu? Oh, minggu lalu kita ketemu. Ya. Hari ini saya masih ingin lanjut dengan refreshing, ya, refreshing tentang database. Jadi sekali lagi, sebelum kita bisa menggunakan model pada PHP framework CodeIgniter, apalagi kita mesti paham dulu tentang bagaimana kita melakukan query database. Nah, Anda sudah mengirimkan daftar pertanyaan, kemudian mencoba menjawabnya menggunakan SQL, ya. Sebagian saya sudah lihat dan secara umum masih cari aman, ya. Hanya beda-beda tipis dengan contoh yang sudah kita pakai yang saya sudah berikan di kuliah yang lalu, kuliah teori pada hari Senin kemarin. Nah, kemudian juga karena di sana ada 6 tabel, ya, 5 entitas dan 1 relasi asosiatif. Berarti kan harusnya kita bisa menggunakan hubungan-hubungan antar tabel tadi sebagai informasi. Ya, jadi di level view kita mungkin tidak hanya membutuhkan informasi dari satu tabel. Ya, bagaimana kita mendapatkan informasi dari lebih dari satu tabel, satu atau beberapa tabel. Contoh, ya, contoh. Catat pertanyaan pertama saya, ya. Berapa tamu dari Indonesia? Ya, berapa tamu orang Indonesia yang nginap pada bulan November? Ya, berapa tamu orang Indonesia yang nginap? Ya, berapa orang Indonesia, sama ya pertanyaannya, berapa orang Indonesia yang menjadi tamu pada bulan November? Ya, nah, bagaimana bisa mendapatkan itu? Di mana kita bisa mendapatkan data tamu? Halo? Dari mana kita bisa mendapatkan data tamu? Oh, tunggu, saya present dulu. Dari mana kita bisa mendapatkan data tamu? Dari database kita. Pertanyaan saya dulu, dari mana kita bisa mendapatkan data tamu? Bukan members, Beatrice. Members itu pernah nginap, ya, pernah jadi tamu. Guest, Roni, ya, kita dapatnya dari guest. Tapi, apakah guest ada data apa? Apakah guest itu ada data negara? Saya buka guest, ya, saya buka guest, ini guest. Apakah ada atribut negara di sana? Tidak ada. Jadi, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan yang tadi saya ajukan? Berapa orang Indonesia yang jadi tamu pada bulan November? Member ID di mana, Kalvina? Ya, betul. Di data tamu ada member ID. Ya, tapi itu mesti kita lihat relasinya. Member ID, ya,
ini ada member ID, di data tamu ada member ID. Jadi ketika kita mau tahu siapa tamunya, kita mesti terkoneksi dengan data members. Ya kan? Terus kita juga mesti tahu members itu dari negara mana. Negaranya dari mana? Ada di country. Ya. Sebenarnya ada kode negara, ada CC di sini. Ya kan? Tapi tidak semua orang tahu apa kode negara Indonesia. Ya, mungkin kalau Indonesia kita sudah tahu ID, tapi coba kalau saya tanya berapa orang Vietnam yang menjadi tamu pada bulan November? Apa kode negara Vietnam? Ya kan? Kode negara ada di sini, ada di countries. Jadi lihat, kita mungkin akan melibatkan table guest, table members, dan table countries. Oke? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Kira-kira bagaimana? Ya, ketika kita membutuhkan data members, maka kita harus menghubungkan member ID ke member. Itu berarti kita harus melakukan join table. Ya, kita membaca sekaligus dari dua table. Sudah belajar join? Sudah belajar tentang join table? Halo, halo, halo? Belum? Waktu kuliah basis data belum belajar join? Deh saja. Oke. Jadi sampai rancangan saja, tidak pernah dieksekusi. Oke. Ya. Join itu begini. Ya. Saya buka aplikasi kayak gitu. Ingat gambar ini? Ingat gambar ini nggak? Ya, ingat gambar ini. Kalau saya gambar begitu, ingat nggak? Kalau saya gambar begitu, ingat nggak? Gambar apa tuh? Halo? Nggak ada bayangan? Diagram Venn, Evelyn, benar. Ya, Calvina mungkin guru matematikanya dulu galak, ya, tapi guru menggambarnya baik, jadi yang dia ingat lingkaran. Ya, kalau guru matematikamu baik, mungkin Anda, mungkin kamu akan tahu ini diagram apa.
Ya, ini gambar apa? Ya, ini namanya diagram Venn. Ingat nggak? A dan B apa? A dan B itu apa? Halo? Halo, ini cerita apa ya? Ada nggak nih mahasiswanya? Ini pelajaran SMP. Ya, ini pelajaran SMP. Saya kenal diagram Venn itu dari SMP. Halo? Saya tanya dulu, A, B itu apa? Himpunan. Oh, dari tadi, sorry, saya nggak scroll. Ya, rupanya mahasiswa saya hanya ada Evelyn, Beatrice, Rahmat, Natasha, sama Calvina saja. Ya udah, saya hanya bertanya pada 5 orang ini saja ya. Yang lainnya terserah mau ngikut apa enggak. Ya, atau jangan-jangan enggak lulus SMP. Ya, atau guru matematikamu dulu galak sehingga kamu tidak ingat tentang diagram Venn, ya, seperti Calvina. Ya, nah, kalau misalnya A ini adalah guest tamu, B adalah member, ya, maka A dan B adalah ini. A dan B kan irisan kan? Irisan itu dan ya. A dan B adalah halo. Saya ulangi, kalau A adalah himpunan tamu, B adalah himpunan member, ya, maka irisan A dan B adalah tamu, adalah member yang jadi tamu. Jadi dia member, dia tamu, ya kan? Dulu kalau ingat pelajaran kita waktu diagram Venn SMP, ya, SMA ada lagi.
Ya, waktu SMP ya dia cuma sebut irisan. Kalau sudah di SMA dia sudah pakai dan, ya kan, atau sudah pakai bahasa matematika. Nah, kalau contoh di SMP kan, himpunan A adalah siswa yang suka badminton. Himpunan B adalah siswa yang suka sepak bola. Dan irisan A dan B adalah siswa yang suka badminton dan suka sepak bola, kan begitu. Ya, ini kita belajarnya SMP, tapi nanti saya kuliah S2 baru saya tahu kalau ternyata teori himpunan itu kita sudah belajar basis data. Ya, jadi sebenarnya dari SMP, dari ketika kita pertama kali mengenal kata himpunan, itu kita sudah belajar basis data. Ya, cuma waktu itu belum disebut basis data. Ya, gitu. Ketika kita belajar tentang deret, ya, itu kita sudah belajar tentang struktur data. Ketika kita belajar tentang program linear, ya, itu kita sudah belajar tentang apa namanya, program linear yang 2A tambah B gitu ya. Nah, itu semuanya basic dari ilmu komputer, ya, termasuk teori himpunan. Ya, himpunan itu sebenarnya adalah basis data. Nah, yang disebut dengan join itu adalah irisan ini. Ya, jadi ketika kita mau mengetahui siapa member yang jadi tamu, maka kita harus melakukan join. Dua himpunan kita gabungkan. Kita lakukan query bersamaan pada dua database, dua himpunan sekaligus. Himpunan dalam konsep database ini adalah table, dan ini adalah relasi. Ya, oh bukan relasi. Kalau relasi dia pakai ini loh, garis-garis ya, garis-garis, bukan relasi. Ini adalah join. Oke, nah, saya kembali ke ini, ya, kembali ke sini. Saya mau sekarang begini. Pertanyaannya dari tadi pertanyaan saya adalah siapa aja orang Indonesia yang jadi tamu pada bulan November. Saya pecah pertanyaannya, ya, saya pecah pertanyaannya. Bagaimana caranya kita dapatkan siapa saja yang jadi tamu pada bulan November? Kita belum lihat apakah dia orang Indonesia atau bukan. Ya, siapa saja tamu pada bulan November? Ada yang bikin begitu? Ada yang merasa kirim email kemarin ada pertanyaannya seperti itu? Siapa saja tamu pada bulan November? Ayo. Raise hand. Ada di raise hand-nya Google Meet, ya. Raise hand yang merasa bahwa kemarin dia kirim email, ya, pertanyaan dan SQL yang dia buat untuk menjawab pertanyaan. Di situ ada statement menanyakan siapa saja tamu pada bulan November. Ada yang bikin? Ada yang bikin? Tidak ada? Waduh. Sekarang. Siapa saja tamu pada bulan November? Ya, saya minta Anda buat SQL-nya untuk menjawab pertanyaan siapa saja tamu pada bulan November. Ya. Kemudian
eksekusi, dan hasilnya layarnya di screenshot. Ya, hasilnya di screenshot layarnya, kemudian kirim ke WA. Dalam 5 menit, kalau tidak ada yang kirim, kuliah kita selesai. Saya tunggu sekarang. 10.27, 10.33 ya. Ada. 10.35. Kalau 10.35 tidak ada yang ngirim WA, maka saya berhenti. Capek deh rasanya bicara sendiri. Tamu check-in, tamu check-in. Oh, kalau Jervin bikin tamu check-out. Tamu check-in, yang check-in. Ya, dari tadi saya bertanya, yang jawab itu aja, 3 orang, 4 orang. Yang lainnya pada kemana? Saya minta semua. Ya, jadi screenshot. Pertanyaannya adalah, siapa saja tamu pada bulan November? Jadi siapa saja tamu yang check-in ya, jadi ambil tanggal check-in-nya. Tamu yang check-in pada bulan November. Saya tunggu sampai 10.35. Kalau 10.35 nggak ada yang kirim WA, saya berhenti. Ini masalahnya kuliah online begini. Saya tidak tahu Anda sedang bikin apa di situ. Ya. Sebagian memperhatikan, sebagian rebahan, sebagian ada di WC, sebagian ada di meja makan. Ya, saya ingin Anda fokus. Oh, oke, Evelyn sudah. Oh, udah pakai join. Berarti sudah belajar dong? Evelyn, berarti sudah belajar join. Ya, yang check-in, Beatrice. Oh, salah. Kalau di WhatsApp berarti Anda semua bisa lihat ya. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, Roni. Roni sudah dapat Indonesia, ya, sudah dapat tamu dari Indonesia. Jervin, kenapa count? Count itu menghitung, ya, count itu menghitung. Kemudian Jervin itu tanggalnya tanggal 1 bulan 11. Jadi hanya mendapatkan jumlah tamu yang check-in pada tanggal 1 bulan 11. Jadi memang dapatnya cuma 2 orang. Ya, siapa lagi? Meliana. Meliana, mana query-nya Meliana? Nggak kelihatan? Oh, ada. Oke. Bentar. Oke, sudah pakai join. Oke, dari tanggal 1 sampai 31 pakai Bitwin. Oh, ternyata udah bisa kok. Ya udah. Ya, yang mau coba tetap silahkan kirim. Ya, tetap saya akan catat apa yang sudah Anda laporkan, apa yang sudah Anda buat, ya, untuk jadi penilaian.
Oke, Evelyn Google sendiri, oke, ya, berarti kan bisa kok dipelajari, ya. Oke, mungkin ada yang belum paham atau tidak sempat Google atau bagaimana, saya kasih tunjuk. Ya, pertama, lihat, select, ya, bagaimana kita tahu yang check-in pada bulan November. Ya, ada yang pakai cara between, ya, ada yang pakai cara between. Jadi antara tanggal 1 sampai 30 November. Oke, bisa. Padahal kita juga bisa bikin begini. Select, saya ambil saja bintang. Jadi pilih semua, ya, pilih semua field from guest. Ya, from guest. Oh ya, mungkin ada yang sempat bingung kenapa ada tanda petik ini. Ini bukan tanda petik, ini apa ya namanya? Backtick. Ya, backtick namanya. Jadi tanda petik bukan yang centang begini, dia centangnya begini, balasan. Dia di atasnya apa di sebelum tombol 1 pada keyboard. Ya, itu menandakan ini adalah entitas, atribut. Jadi entitas dan atribut kita bisa kasih tanda backtick. Apa gunanya? Siapa tahu begini, ya, siapa tahu, misalnya kita punya table, ya, misalnya kita punya table bernama date, misalnya ya, walaupun sebenarnya tidak dianjurkan, ya, kita punya table namanya date. Nah, sementara date itu adalah reserved word, artinya kata yang sudah dicadangkan oleh SQL, itu nggak bisa dipakai. Ya, makanya tidak dianjurkan menggunakan nama table yang merupakan reserved word. Ya, kata-kata yang sudah jadi statement, jadi perintah pada SQL. Tapi misalnya terpaksa harus pakai table nama itu misalnya, tapi nggak tahu siapa yang maksa, maka kita bisa membedakan antara reserved word dengan nama entitas itu dengan menggunakan backtick. Oke? Ini, jadi backtick ini sama dengan tanda petik sebenarnya, tapi untuk entitas atribut, entitas dan atribut. Jadi kalau misalnya lihat belajar di referensi-referensi yang Anda dapat, ada yang pakai backtick, itu artinya dia menggunakan tanda petik sebenarnya, tapi bukan tanda petik quote ya, ini namanya backtick. Oke? Kalau dia tidak mirip dengan reserved word yang ada, maka aman saja sih kita menggunakan tanpa backtick. Ya, yes. Misalnya, select bintang from guest. Ya, kita beri predikat, kita beri kriteria. Bagaimana kriterianya bahwa dia check-in pada pada bulan November. Apa tanggal check-in? Check-in-nya adalah date in. Ya, check-in-nya adalah date in. From guess where? Where date in. Nah, masalahnya date in adalah ini. Saya kasih lihat isinya date in. Ya, date in itu adalah tanggal, tapi formatnya tahun, bulan, maaf, tahun, bulan, tanggal. Ya, 2020-04-26. Ini datanya dari bulan April 2020 sampai November 2020. Kalau nggak salah, Desember sudah ada juga datanya tuh. Ya, 2020-04-26. Kita butuh bulannya saja. Ya, kita butuh bulannya saja. Nah, ada function dari SQL, ya, bukan MySQL. Ada function dari SQL untuk mendapatkan data bulan, namanya month date in. Ya, month date in. Jadi bulan dari tanggal check-in sama dengan 11.
Oke, lalu kita eksekusi dulu ini. Maka lihat, ini semua tamu yang check-in pada bulan 11. Ya, jadi tadi Jervin kirim, dia sebut tanggalnya lengkap. Ya, tanggal lengkap 1 bulan 11 itu hanya 2 orang nih. Tanggal 1 bulan 11 tamunya hanya 2. Ini karena pandemi jadi hotelnya sepi. Sehari cuma 2 tamu. Ya, ada tanggal 10 tidak ada tamunya. Tanggal 3, 4, 5 sampai 8 tidak ada tamu yang datang. Ya. Jadi kasihan hotelnya. Oke. Tadi ini Jervin ya, untuk Jervin tadi dia query-nya menyebut tanggal 1 bulan 11. Tanggal 1 bulan 11 hanya 2 dapatnya. Ya, nah ini query untuk mengetahui siapa saja tamu yang check-in pada bulan 11. Oke? Ya. Nah, lalu pertanyaannya kan belum terjawab sebenarnya. Ya, kalau ditanya siapa saja, maka jawabannya bukan count. Count itu berarti berapa. Jadi kalau misalnya mau dihitung berapa tamu pada bulan November, ya, kalau pertanyaannya berapa jumlah tamu pada bulan November, maka ini saya ganti dengan count. Perhatikan ya. Berapa jumlah tamu pada bulan November? Ini kalau saya pakai count di sini, maka jumlah tamu pada bulan November adalah 54. Oke? Tapi kan pertanyaannya, siapa saja? Ya, artinya yang ditanya siapa? Si Anu, si Anu, si ini, si itu, gitu kan? Nama-namanya. Oke, berarti bukan count yang kita pakai. Masalahnya adalah di tamu hanya dicatat ID-nya. Jadi ini kalau kita eksekusi, di tamu itu hanya diketahui member ID-nya. Sementara siapa pemilik ID itu ada di guest, ada di member. Berarti kita harus menggabungkan 2 table. Kita harus melakukan join 2 table. Caranya, ya, from, ya, from-nya kita kembangkan, ya, from-nya kita kembangkan, left join. Nah, ada kata left join. Bentar. Left join-nya apa? Members. Ya, kalau di join berarti harus ada atribut yang memiliki data yang sama, yang bisa menghubungkan dengan tabel di sebelah. Ya, coba kita pelajari dulu. Ini adalah guest. Ya, di guest ada member ID. Dan ini adalah members, dan members punya member ID. Lebih jelasnya kita bisa lihat di sini. Ya, guest ada member ID, members ada member ID karena memang member ID adalah primary key dari members. Kemudian di foreign di sini. Nah, itu berarti ini bisa kita jadikan kunci untuk melakukan join. Caranya ya, kita pakai ini using member ID. Member ID pakai huruf besar ya? Oke, using member ID. Nah, sebentar. Ya, using member ID. Siapa saja yang nginap, ya, yang menjadi tamu pada bulan November. Ini jawabannya. Oke?
Lihat, ini tabel guest sama tabel member udah digabung. Ya, tabel guest sama tabel member ini sudah digabung. Guest itu cuma ada member ID, that in, that out, room, kamar berapa. Ya, nama, alamat, kota, dan sebagainya, itu adalah milik member. Ya, milik member. Oke, tapi pertanyaan kita sudah terjawab kan? Ya, siapa saja tamu yang check-in pada bulan November? Ya, silakan Anda coba. Coba dulu. Sebentar saya jelasin lagi. Udah coba ya? Kalau kirim query, kalau kirim hasil query kasih lihat query-nya dong. Oke, sambil Anda coba, saya mau jelasin dulu apa itu left join. Ya, apa itu left join? Saya kasih tunjuk dulu ini gambar yang tadi. Ini adalah dua table, ya, dua himpunan A dan B yang akan kita join. Ya, menggabungkan dua himpunan itu ada 4 cara. Ya, 4 cara. Yang pertama saya pakai warna merah. Ya, namanya salah warna. Inner join. Yang kedua, left join. Yang ketiga, right join. Yang keempat, outer join. Ya, ini boleh Anda, nanti kalau sudah saya kasih tunjuk, Anda screenshot. Ya, supaya jadi arsip. Oke, pertama inner join. Yang mana dimaksud inner join? Inner join itu adalah ini. Ya, saya isi warna merah. Inner join itu adalah ini. Jadi ketika kita melakukan inner join, akan terpilih semua yang persis hanya A dan B saja. Ya. Oke. Semua yang A dan B saja itu inner join. Kalau kita pilih left join, ya, kalau kita pilih left join ini, maka left join itu adalah ini. Artinya, dia akan pilih semua A yang B. Beda ya. Ya. Mungkin ada yang A tapi tidak B. Itu akan terpilih juga. Ya. Jadi akan terpilih semua yang A plus semua yang B. Semua yang A dan B. Gitu. Yang cuma B saja itu tidak terpilih. Itu left join. Kemudian ya right join itu berarti ini
right join. Ya, digabung ke kanan. Jadi tergantung mana yang duluan dipanggil. Kalau tadi select A, left join B. Kalau ini berarti select A, right join B. Semua yang ada di B plus semua yang ada di B dan A. Ya, semua yang B ditambah dengan semua yang B dan A. Gitu ya. Ya. Kalau tadi yang left join berarti semua yang A ditambah dengan semua yang A dan B. Oke, inner join adalah persis semua yang A dan B. Jadi kalau A nggak ada B-nya, nggak terpilih, B yang tidak ada A-nya tidak akan terpilih. Berarti harusnya tadi saya pakai inner join. Ya, contoh yang pas sebenarnya tadi adalah inner join. Oke, sementara outer join itu adalah ini. Or. Outer join itu yang bukan A dan B. Ya, akan ada kasus mungkin yang seperti itu. Oke? Nah, kemudian saya kembali ke sini. Using artinya gunakan member ID sebagai sebagai kunci yang menggabungkan dua data itu. Ini lebih cocok pakai inner join. Ya, mungkin ada yang bilang, Pak, kenapa tidak ada bedanya? Ya, ini sama nggak ada bedanya. Kira-kira kenapa? Ya, untuk kasus ini inner join sama left join itu jadi sama. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa kasih jawaban? Tulis di chat. Kira-kira kenapa? Inner join sama left join. Jadi ini saya ulang lagi. Ya, left join, mana left join? Left join hijau. Ya, dengan inner join itu sama. Hasilnya sama. Dalam kasus yang berbeda mungkin tidak sama. Lebih sedikit pasti yang inner join daripada yang left join. Nah, karena left join semua yang A ditambah semua yang A dan B. Nah, left join itu berarti semua murid yang suka badminton ditambah dengan murid yang suka badminton dan sepak bola. Berarti kan lebih banyak. Tapi kalau inner join, ini hanya yang suka badminton dan sepak bola saja. Dua-duanya dia suka. Ini kalau ini berarti termasuk yang cuma suka badminton. Ya. Nah, kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa hasil inner join dengan left join itu sama hasilnya di kita, di kasus kita? Ada yang punya jawaban? Ini harus paham ya, supaya kalau kita mau paham ya kita coba cari-cari masalahnya, gitu ya. Pertanyaannya bisa aneh-aneh. Pak, kenapa sih? Kenapa hasil left join sama inner join 54 rows sama? Untuk kasus ini ya, karena kalau di kasus lain akan berbeda. Mungkin berbeda. Ada pertanyaan? Ada yang ngasih jawaban? Kira-kira kenapa? Pakai using, bukan itu alasannya, Kalvina. Nah, sebentar saya jelasin tentang using ya. Ada lagi jawaban lain?
kuncinya ada di member ID, bukan. Bukan. Itu masih terkait dengan using. Sebentar. Nah, coba, ini analisis ya, ini analisis. Jadi kita berpikirnya bebas, apa? Luas. Ya, saya tanya, kapan? Kalau misalnya Anda, ya, coba cari, ada nggak nama Anda di dalam daftar member? Karena pakai tanda bintang, bukan, Beatrice. Bintang itu artinya semua yang ada, semua kolom. Ya, semua kolom. Jadi kalau misalnya saya ganti bintangnya dengan nama, ya, maka yang muncul hanya nama saja. Ya kan? Itu. Jadi bintang itu hanya wakil dari kolom. Oke, Beatrice ya? Ada lagi? Nah, saya tanya, ada nggak nama Anda dalam daftar member? Hmm? Ada yang ternyata namanya ada dalam daftar member? Ada? Oke, Beatrice, katanya tidak ada Beatrice. Calvina, ada namamu dalam daftar member, Calvina? Evelyn? Karena masih sesuai cuma ada 3, Evelyn, Calvina, sama Beatrice saja. Jadi 3 itu yang saya tanya. Ah, Philips tidak ada. Oke, Calvina tidak ada. Oke, kalau begitu, kapan Anda jadi members? Kapan Anda akan jadi members? Oh, saya nggak mau, Pak. Saya nggak akan nginep di hotel. Ya, bukan itu. Saya tanya, kira-kira kapan, dalam posisi mana, nama Anda masuk dalam daftar members? Kalau bertamu ke hotel pada saat check-in, betul, Calvina, betul, Evelyn. Artinya apa? Artinya apa? Artinya, semua tamu pasti members. Ya kan? Semua tamu pasti members. Ya, karena dia jadi members ketika pertama kali menjadi tamu. Ya kan? Itu sebabnya kenapa left join sama inner join dalam kasus ini hasilnya sama. Karena semua yang ada di sini, semua yang ada di B pasti A. Ya kan? Semua members pernah jadi tamu, semua tamu adalah members. Jadi tidak berbeda kalau kita pakai inner join dan left join. Tapi tidak bisa disamakan ya. Wow, tadi Bapak kasih contoh inner join sama left join hasilnya sama. Dalam kasus ini hasilnya sama, tapi dalam kasus yang berbeda Anda harus selektif. Betul-betul apakah pakai inner join atau left join. Ya, left join berarti terpilih semua yang A ditambah yang A dan B. Nah, sementara semua yang A juga A dan B pasti. Ya kan? Ini sebenarnya ada di sini dia. Itulah. Ya, ini itu sebenarnya nggak di sini, dia di sini. Ngerti maksudnya? Jadi kasus kita dalam kasus ini sebenarnya begini. Sebenarnya begini. Saya pakai ini aja ya.
biar kalian lihat maksud saya. Oke? Inilah. Ya, ini kejadiannya di kasus PWeb hotel kita. Jadi sebenarnya semua tamu itu adalah B. Ya, maka left join dan inner join dalam kasus kita hasilnya sama karena kejadiannya begini. Oke? Ya. Ini sebagai wawasan untuk Anda, kapan kita memilih inner join atau left join, itu tidak sama hasilnya. Ya, tapi dalam kasus kita, kebetulan sama. Kok bisa sama? Karena kasusnya sebenarnya begini. Tidak ada A yang tidak B. Ya, tidak ada yang A yang tidak B. Pak, kalau gitu B juga ada di sini. Tidak, karena yang kita pilih adalah yang nginap tanggal bulan November. Jadi ada B yang lagi tidak nginap. Ya kan? Ada member yang tidak nginap pada bulan November. Tapi semua member, semua tamu pada bulan November itu juga adalah member. Oke? Ya, ingat itu bahwa inner join dan left join kebetulan dalam kasus kita hasilnya sama, tapi bukan berarti Anda bisa menggunakan salah satunya. Bebas. Tidak, ada pertimbangan, ada kondisi yang harus Anda tahu. Oke? Kedua adalah using. Ya, using. Apa tuh using? Using itu kepala terputar-putar. Lihat. Ini tabel guest. Ya, ini tabel guest. Ada member ID. Ya, ini tabel member, ada member ID. Kebetulan sama. Ya, sama key yang digunakan. Kalau dia sama, kita bisa pakai using. Ya, kita bisa pakai using. Tapi sebenarnya kita juga bisa pakai begini. On, ini contoh dari Sephoroni ya, kalau tidak salah tadi. Ya, kita bisa pakai on, jadi guest dot sama dengan members dot member ID. Ya, ini hasilnya sama nih. Ya, ini hasilnya sama. Jadi join berdasarkan member ID pada guest dan member ID pada members. Ini hasilnya sama. Oops, tunggu. Guest, sorry, ini guestnya kurang S. Guests. Execute. Oke, hasilnya sama. Ya, jadi kita bisa pakai using, bisa pakai on. Kapan kita pakai using, kapan kita pakai on? Ya, lihat, ini kan sama. Sama dengan ini, sama persis. Ya, field yang menjadi key-nya sama. Kalau gitu ngapain panjang-panjang? Ya, kita pakai using saja. Kan langsung member ID. Salah. Execute. Sama hasilnya. Ya, sama hasilnya. Nah, ada yang bikin kesimpulan, bisa kesimpulannya apa? Using atau on?
Kira-kira kesimpulannya apa? Kita pakai using atau on, itu bedanya di mana nanti? Calvina, Colin, Philips, Beatrice. Oke, using kalau kata kuncinya sama, kalau key-nya sama, atribut yang menghubungkannya sama. On kalau beda. Jadi kalau sama, nggak usah pakai panjang-panjang. Ya, oke. Contoh, di sini kita mau kode negara ya. Di sini ada negara. Ya, di sini ada negara. Saya mau join dengan country. Country, select country. Country, kolomnya bukan negara, tapi CC. Ini isinya. Select CC, AD, bla 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 gitu ya. Ya, field-nya namanya CC, country code. Tapi members, country code-nya namanya adalah negara. Ya, namanya adalah negara. Bukan CC. Jadi ketika kita mau join, ya, ketika kita mau join, saya join di sini. Nah, kalau sudah lebih dari satu joinnya, bisa. Winner join country atau countries? Country Y, country. Using atau on? Using atau on? On. Ya, on. Ya, on apa? Ya, on apa? On apa isinya? Ya, ya, Calvina. On members punya negara, ya. Maksudnya ini, ya, maksudnya adalah ini negara sama dengan, ya, sama dengan country punya CC huruf besar ya. Country punya CC. Oke. Ya. Sekarang kita lihat. Tapi kalau ini panjang, ya, ini terlalu banyak, so kita select ya. Kita pilih-pilih. Saya mau tampilkan hanya bed in, koma, apalagi room, kamar. Jadi tanggal check-in, room, nama, koma nama, koma, nama negaranya apa? Nama negaranya adalah country. Nama negaranya adalah country. Jadi saya tulis country salah. Country. Nah, ini Beatrice ya, bukan bintang yang dipakai, tapi saya pilih-pilih field apa yang mau saya tampilkan. Execute. Dapat? Ya, jumlahnya tetap sama 54, tapi datanya sudah ada. Tanggal check-in, kamar berapa,
kemudian namanya siapa, dan country-nya. Oke, sekarang kita cari. Ya, pertanyaan kita tadi apa? Oh, ini siapa saja tamu yang check-in pada bulan November. Kembali ke pertanyaan saya yang paling awal. Siapa saja tamu dari Indonesia yang check-in pada bulan November? Bagaimana caranya? Where and, ya, ketika tanggal check-in-nya bulan 11 dan country sama dengan Indonesia. Execute. Ini semua orang Indonesia yang pernah bertamu di hotel ini. Ada negara lain? Oke, terjawab nih pertanyaanku yang paling pertama. Siapa saja orang Indonesia yang pernah jadi tamu pada bulan November? Ada pertanyaan sampai situ? Silahkan. Oke? Nah, pertanyaan saya berikutnya. Ya, ini kamu bisa screenshot supaya nanti ingat. Ya, pertanyaan saya berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya hapus ini ya. Saya hapus ini. Pertanyaan saya berikutnya. Ya, berapa kali saya Oke, jelas pertanyaannya? Berapa kali dan kapan saya menjadi tamu? Saya. Silakan Anda cari. Tunggu. Ya udah, nggak apa-apa. Hasilnya screenshot dan taruh di grup. Ya, taruh di grup. 3 orang pertama poinnya tinggi. Ya. Oh gini, saya hanya kasih poin untuk 5 pertama. Ya, biar nggak nunggu. Nanti nunggu jawaban orang. Semua, ya. Ingat, yang tidak ngirim screenshot di grup hari ini berarti tidak hadir. Jangan-jangan Anda memang tidak ada di situ dan tidak memperhatikan. Kalaupun ada dan tidak memperhatikan, ya sama aja tidak ada. Oke? Pertanyaan yang mesti Anda jawab, berapa kali dan kapan saya menjadi tamu? Emang Bapak member? Tunggu dulu, mari kita cari. Ya, mari kita cari apakah saya member.
where nama ya, saya member ya. Ya, ini buktinya saya member. Oke? Jadi silakan. Pertanyaannya, berapa kali dan kapan saya, ya, ini saya ada, ya, menjadi tamu. Roni, pertanyaannya berapa kali dan kapan? Ya, dan itu yang dikirim sama Roni, select count from member, ya iya, ya, dalam data member cuma ada satu saya, ya, salah Roni. Yang dikirim Roni itu hitung jumlah taif dalam daftar member. Nggak perlu join negara, Calvina, ya, nggak perlu join negara. Masa sih hanya satu kali?
Masa sih saya hanya 1 kali? Oke, next. Siapa lagi? Kita tunggu. Ya, Calvina join members itu pakai using saja, bukan on, karena sama GID-nya. Siapa lagi? Wah, beneran ini kuliah. Ini mahasiswaku yang hadir cuma berapa orang nih? Calvina, Beatrice, Miliana, Carlos, Tony. Bener ya, saya cuma 1 kali ya? Ya, oke. Miliana, bisa. Heidi. Heidi, mana buktinya bahwa itu saya, Heidi? Ya, jadi Heidi, pertama mana buktinya bahwa itu saya, kemudian bagaimana kau bisa dapat member ID saya 2824? Ya, itu kan ribet. Itu kan berarti kau cari manual dulu. Berapa nomor ID-nya saya? Kan? Ya, tidak ada bukti bahwa 2824 itu saya. Ya enggak? Oke. Ya, oke, Roni, boleh. Ya, ternyata terbukti saya cuma sekali. Oke? Ya? Ya. Heidi kalau masih mau perbaiki boleh kirim ulang, tapi sisanya saya sudah tidak hitung. Ya, yang tidak ngirim saya sudah anggap tidak masuk. Oke. Ya, saya kasih jawabannya. Ya, select. Kita cuma butuh, ya, kita cuma butuh atau kita cuma butuh nama, ya, bed in, atau mungkin juga kita butuh kamar berapa, ya, from. Oh, ini salah tulis. Select from guest, ya,
left. Oke, inner join apa? Members using ya, pakai using karena member ID itu sama kuncinya. Member ID where ya, nama like ini kemiripan, jadi tidak sama persis. Ya, kenapa? Karena saya sendiri tidak tahu nama lengkap saya yang ditulis di sana apakah pakai gelat atau tidak. Ya, atau cuma Sofyan Taif saja, atau MSS Taif saja, atau bahkan tidak ada Taifnya misalnya. Oke, jadi saya bisa pakai begini, like Sofyan. Ya, tapi ada kemungkinan bahwa ada lebih dari satu yang pakai Sofyan. Jadi yang paling pasti tidak ada duanya kalau saya pakai Taifnya. Oke, execute. Yap, ternyata saya nginapnya 1 kali pada room 618. Oke? Ya? Nah, makin singkat, makin bagus. Nah, cerita singkat, saya buka lagi contoh yang tadi ya, yang mana tadi? Ini. Ini. Nah, lihat ini yang tadi ya, contoh kita yang tadi. Kenapa cuma 28? Oh, Indonesia, oke. Ya, kalau misalnya seperti ini, members negara, ya, country CC, terus nanti muncul pesan bahwa ambigu. Ambigu itu artinya dia mau ambil field pada tabel yang mana. Ya, di tabel ini ada field namanya A, di tabel yang satu juga namanya A gitu. Nah, dia bilang ambigu, nama fieldnya ambigu, mau pilih yang mana. Nah, kalau begitu kita harus sebutkan nama tabelnya, ya. Tapi kalau kita sebutkan nama tabelnya itu kan panjang, ya, itu panjang. Jadi kita bisa menggunakan rename. Rename itu caranya begini, lihat. Saya bilang guest adalah G. Mungkin di banyak contoh dia pakai as G, ya. Tapi sebenarnya tanpa as juga bisa. Kita langsung spasi G. M adalah members, ya. Country adalah C. Bebas, ya, bebas. Kita bilang ini GS, ini MM, boleh, ini CY, boleh. Ya, bebas. Yang penting bukan reserved word ya, bukan in, bukan apa, misalnya and, misalnya, ya. Jadi amankan dari reserved word. Saya lebih suka biasa pakai huruf-huruf yang tunggal. Tapi kalau misalnya huruf tunggalnya ternyata sama, berarti saya pakai 2 huruf lagi, gitu kan? Gitu. Nah, guess, kalau Anda baca buku mungkin bilangnya begini, as, gitu ya. Jadi, guest sebagai G, member sebagai M, dan country sebagai C, gitu. Tapi tanpa itu juga bisa. Biar Anda bingung, kenapa ada buku yang bilang pakai S, ada yang tidak. Sebenarnya tidak perlu. Ya, sehingga nanti kita bisa sebut begini, that in pada guest, room pada guest, nama pada M, member punya nama, dan C, country. Ya, nih, nah ini bisa dipersingkat menjadi M dan menjadi C. Ya, gitu. Kemudian ini C country. Oke, ini pemberian nama, ya, pemberian nama
yang nanti memudahkan kita untuk memanggil, ya. Oke, jadi misalnya ini lagi, ya, saya mau ganti ini, saya mau beri nama, ini bisa kita beri nama S, misalnya masuk, ya, misalnya ini tanggal masuk, boleh, kita bisa ganti nama begitu. Jadi get in as tanggal masuk. Sekali lagi, as-nya boleh hilang. Lihat hasilnya, execute. Ini bukan lagi dead in, tapi sudah jadi tanggal masuk. Room-nya saya mau ganti jadi kamar, misalnya. G-room, saya mau ganti jadi kamar. Namanya saya ganti jadi tamu, misalnya. Boleh, ya. Maka, lihat, tanggal masuk, kamar, tamu. Country mau diganti jadi negara. Ya, ini saya ganti jadi negara. Lalu execute. Maka tanggal masuk, kamar, tamu. Oke? Ya, itu operasi rename namanya, penggantian nama. Nah, apa perlunya ini? Kita ingin memanggilnya dengan nama atau sebutan yang familiar, ya, supaya kita ingat itu yang mana. Karena kadang-kadang kita beri nama field kan tidak manusiawi, ya, tidak humanis, gitu ya, pakai simbol-simbol, pakai ya ID XYZ, waduh itu apa, gitu kan? Kalau kita mau pakai nama yang ini biasanya panjang, gitu. Nah, kita bisa tetap pakai nama fieldnya yang tadi, tapi kemudian kita rename. Maka outputnya juga menjadi nama barunya. Oke, tapi paling bermanfaat itu adalah ketika query kita panjang, kemudian join-nya banyak, ya, join-nya lebih dari satu, lebih dari 3 bahkan, lebih dari 3 table misalnya, maka dianjurkan menggunakan rename untuk nama table seperti ini. Oke? Ya, ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan. Tanyanya di chat ya. Oh, sudah 11.30, berarti waktu kita udah habis. Oke, next adalah saya minta Anda kirim lagi, ya, kirim lagi email sama dengan yang kemarin. Apa? SQL question sama, ya, tapi kasih namanya SQL question 2, ya. Jadi PWeb 201, kemudian NIM, kemudian SQL question, jadi saya taruh di Meet ya, saya taruh di chat. Ah, saya taruh di sini aja. Buat 10 pertanyaan lagi. Dan jawab dengan SQL, ya. Pertanyaannya harus melibatkan operasi join, ya, harus melibatkan operasi join, ya. Lalu minimal 3 dari 10 melibatkan sedikitnya 3 table. Oke. PWeb 201 5, 10, 18 XX
SQL question 2. Oke? Ya. Anda buat lagi 10 pertanyaan sama dengan yang kemarin. Ya. Buat 10 pertanyaan, jawab dengan SQL sama. Tapi pertanyaannya harus melibatkan join. Jadi SQL-nya itu pasti ada kata join. Ya, pasti ada sintaks join-nya. Jadi kalau SQL-nya nggak pakai join, salah. Ya. Lalu sedikitnya 3, boleh lebih, atau 10-10-nya kalau mau boleh. Ya, tapi minimal 3 dari 10 pertanyaanmu itu melibatkan sedikitnya 3 tabel. Contoh tadi country, ya, guest member country, udah 3 table. Oke? Ya? Jelas? Bisa dibaca nih? Saya kopas, saya taruh di chat. Ya, Roni. 2 atau 3 table itu pasti join. Ya? Maksudnya apa tuh? Nggak suka difoto. Tunggu. Oh ya, benar. Harus di screenshot, ya. Bukti bahwa sudah eksekusi. Ya. Ya, jadi eksekusi screenshot masukkan ke email. Eksekusi screenshot masukkan ke email. Oke? Kalau ini kan pasti bisa screenshot, karena email kamu ketiknya di web kan. Tapi kalau ketik emailnya di HP, ya berarti di foto. Tapi foto usahakan yang jelas, ya. Pastikan, apalagi namanya? Pastikan ketika Anda screenshot, itu SQL-nya kelihatan. Result-nya walaupun tidak lengkap, terpotong, nggak apa-apa. Tapi SQL-nya harus kelihatan, ya. Select, tidak. Bukan cuma foto. Jadi Anda kirimkan pertanyaan sama, jadi modelnya begini, ya, pertanyaan, terus SQL-nya, terus di bawahnya. Jadi bukan file ya, bukan taruh di file, langsung di email. Ya, langsung di email. Oke? Jadi modelnya kira-kira seperti ini. Begini ya, saya bikin compose. Ya, compose, terus misalnya pertanyaan. Ya, mana tadi? Pertanyaan, ini pertanyaan misalnya. Ini pertanyaan, pertanyaannya ini. Gitu ya. Pertanyaannya ini, terus query SQL-nya ini. Ya, SQL-nya ini. Misalnya, wah ini ikut sama ininya, ikut sama kotaknya. Jangan ikut ya, jangan ikut kotaknya nih. Ini ikut sama dia punya, apa lagi namanya? Total dulu. Ikut ke sama ininya. Ikut sama box-nya. Saya taruh di notepad dulu. Notepad ini, kemudian SQL-nya ini.
Ini misalnya ya, ini pertanyaan sama SQL-nya. Taruh di sini, gitu ya. Nah, lalu kemudian ini screenshot. Ya, ini di screenshot. Katakanlah ini hasilnya. Misalnya, saya screenshot, print screen. Lalu, saya taruh di sini. Oh, nggak jadi screenshotnya. Apa yang salah? Kayaknya nggak bisa screenshot kalau lagi ada OBS. Nah, nanti kopas langsung. Jadi, pertanyaan SQL foto, apa screenshot, pertanyaan SQL screenshot, pertanyaan SQL screenshot. Oh, itu sudah masuk screenshot. Tambah. Ini. Oke, jadi nanti akan ramai seperti ini. Pertanyaan SQL screenshot, pertanyaan SQL screenshot, 10 kali. Oke, Roni bertanya, select dan join. Lah, tadi saya jelasin apa? Ya, lihat lagi, nanti ini videonya saya upload, kamu lihat lagi. Oke? Ya, besok libur, ya, berarti nggak kuliah kita. Ya, besok libur, saya tunggu hari... Besok libur, berarti Anda bisa kerjakan, habisnya blus. Ya, paling lambat Rabu, Kamis, paling lambat Kamis malam. Ya, lusa, 2 hari. Ya, waktu mengerjakan 2 hari. Oke? Ada pertanyaan lagi? Union itu lain, Roni. Ya, union itu lain. Union itu menggabungkan hasilnya, jadi bukan dalam proses seleksinya. Hasilnya seleksi tabel yang satu, seleksi tabel yang kedua, terus kita union. Ya, jadi union itu kayak gini misalnya. Tapi untuk kasus kita itu tidak ada yang bisa di union. Ya, tidak ada kasus kita yang bisa union. Kenapa? Begini, select, ya kan? Select, lalu union, select. Itu union, ini. Ya, tapi kalau kita select union begini, itu berarti hasil dari select yang pertama dengan select yang kedua, itu harus sama field-nya. Jadi, kalau misalnya di sini kita select member ID, ya, from, misalnya tabel yang lain, kemudian di sini koma nama. Nah, yang ini juga harus seperti itu. Ini kalau union, ya coba belajar, coba pelajari, ya. Ini kasusnya union. Select nama fieldnya harus sama. Kalau tidak sama, dia tidak bisa union. Ya, ini union itu bukan union dalam konteks diagram Venn ya. Diagram Venn union itu adalah join. Ya, nah union di sini adalah kita select satu tabel, kita select satu tabel lagi, kemudian kita gabungkan. Syaratnya nama field yang kita pilih ini harus sama. Ketika beda, misalnya di sini nama, koma, cc misalnya, maka itu tidak bisa di union. Ya, nama fieldnya harus sama. Makanya saya bilang dalam kasus kita tidak ada table yang bisa kita lakukan operasi union dalam kasus ini. Pak, coba lihat kira-kira di mana kita bisa union.
kecuali guest sama member, sama-sama member ID, ya kan? Tapi apalagi nggak ada nama, nggak ada nama di guest. Oke, ya. Pertanyaannya Roni bukan union ya. Kalau select dua table itu berarti kita pakai join. Ya, hati-hati dengan ini. Hati-hati. Mungkin ada yang pernah ngasih contoh begini. Select tabel 1, tabel 2. Ini lain lagi. Ini bukan select dua tabel. Ini namanya apa namanya? Cartesian product. Coba Anda cari, namanya Cartesian product. Ya, apa itu Cartesian product? Ya, Cartesian product itu adalah perkalian matriks. Ya, perkalian matriks. Hati-hati, ini select tabel 1, tabel 2 itu adalah Cartesian product. Itu adalah kita mengalihkan. Mengalihkan kejadiannya bagaimana? Kalau kalau misalnya kita punya tabel 2 kolom 5 baris untuk tabel 1. Tabel kedua 3 kolom 10 baris. Maka akan terjadi hasilnya itu menghasilkan 2 kali 3, 6 kolom, 3 sama 15 baris. 2 kolom kali 3 kolom, jadi 6 kolom. Ya, kemudian 5 baris kali 3, berapa? Tadi 3 baris, itu berarti 15 baris. Bayangkan kalau Anda punya 10 kolom tabel 1, 20 kolom tabel 2, 20 field tabel 2. Ketika Anda melakukan operasi ini, tabel 1, tabel 2, itu berarti akan terjadi hasilnya adalah tabel dengan berapa tadi? 10 kali 20, 200 field. Ya, 200 field. Ini from, ya, ini tidak dianjurkan. Ini Cartesian product. Mungkin ada kasus yang bisa kita gunakan Cartesian product, tapi itu tidak dianjurkan. Ini juga seolah-olah memilih dari 2 tabel. Nah, dalam kasus kita hanya menggunakan join. Oke, Roni? Ya? Kalau mau tahu apa itu Cartesian product, silakan di searching. Ya, Cartesian product. Sebenarnya tidak persis perkalian matriks sih. Matriks 2 kali 2 kali 3, kemudian kali dengan 3 kali 3, apakah dia menghasilkan 6 kali 6? Iya ya, 6 kali 6 ya. Jadi kalau tabelnya 2 kolom 2 baris, di Cartesian product sama tabel yang kedua 3 kolom 3 baris, nanti jadinya 6 kolom 6 baris. Ya, itu kalau tidak paham, itu bisa habis resources server kita. Ya, kenapa? Karena kita langsung tahu-tahu menangani tabel yang raksasa. Bayangkan kalau memang katakanlah hanya 10 kolom, ya, 10 field, tapi ternyata ada 2000 baris. Ya, ada 2000 baris. Atau seperti data Siska, itu ada satu tabel sudah 130.000 baris. Ya, 150.000 baris kira-kira kalau sekarang. Nah, itu kalau di Cartesian product dengan tabel yang lain, ya, jadi hati-hati ya, kasus yang seperti ini tuh ada sih yang pakai, tapi saya nggak punya bayangan kira-kira dipakai kapan. Oke, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya tunggu emailnya hari Kamis malam. Ya, paling lambat Kamis jam 11.59. Oke, yang masuk sudah tanggal hari Jumat, itu dianggap tidak masuk. Oke?
Tuh, lambat saya punya. Subjeknya ada di atas tuh. Oke, subjeknya ada di atas ya, jadi jangan salah subjek. Oke, baik. Saya kira waktunya sudah lewat, ya. Itu yang bisa kita bahas untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat, karena besok kuliah kita yang desain web teori tidak bisa karena ada pemilihan wali kota. Jangan lupa, jangan golput ya. Ya, pilih sesuai hati nurani. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.